Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teres Aswan. Channelnya tempat pembelajaran fisika dan matematika. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita di materi fisika kelas 10 ya, di materi tentang gerak lurus. Kita lanjutkan. Oke, gerak lurus. Kita perhatikan di sini gerak lurus. Jadi sengaja saya tampilkan di sini adalah gambar sebuah mobil dan orang. Gitu, orang di pinggir jalan yang sedang memperhatikan mobil. Nah, di sini dikatakan nih, kalau kita melihat nih, kalau kita bilang apakah mobil ini bergerak? Mobil ini bergerak kalau titik acuannya adalah orang di pinggir jalan. Tapi kalau mobil ini titik acuannya adalah supirnya, maka mobil ini dibilang mobil ini tidak bergerak. Mobil ini tidak bergerak kalau titik acuannya adalah supir. Kenapa? Karena supirnya itu tidak bergerak terhadap mobil. Oke, yang bergerak adalah mobil terhadap pengamat. Artinya apa? Gerak ini bersifat relatif. Oke, gerak bersifat relatif. Jadi bergerak atau diamnya suatu benda itu adalah relatif, tergantung pada benda lain yang digunakan sebagai titik acuan. Ingat ya, titik acuan atau titik awalnya dia. Oke. Berikutnya di sini benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda mengalami perubahan terhadap titik acuannya. Ya, di sini tadi gambar mobil dan seseorang. Mobil dikatakan bergerak terhadap pengamat, tetapi diam terhadap supir. Kenapa diam? Karena mobil dan supir itu bergerak bersama. Oke, di sini ada besaran-besaran yang harus kamu pahami sebelum kita lanjut ke materi tentang gerak lurus. Oke, besaran yang pertama harus kamu pahami adalah perbedaan antara jarak dan perpindahan. Oke, perbedaan antara jarak dan perpindahan. Di sini ada dibilang seorang anak bergerak ke timur sejauh 50 meter dan ke barat sejauh 30 meter. Nah, perpindahan ini, ini dia bergerak ke timur, habis itu ke barat. Nah, ada dua istilah, ada jarak dan ada perpindahan. Kita bahas satu persatu. Perpindahan. Perpindahan ini memiliki besar dan arah. Ingat ya, perpindahan memiliki besar dan arah. Di sini kata kuncinya adalah besar dan arah. Jadi ketika dia punya besar dan arah, berarti dia adalah sebuah vektor. Berarti yang dilihat adalah titik awal ke titik akhir. Sedangkan jarak adalah besarnya, ini hanya memiliki nilai tanpa arah. Jadi tidak penting arahnya kemana. Yang jelas hanya nilainya saja yang kita lihat. Di sini berarti jarak itu merupakan sebuah skala. Nanti jarak merupakan sebuah skala. Ya, di sini tadi karena dia bergerak timur dan ke barat, perpindahan yang bergantung pada kedudukan awal dan kedudukan akhir. Ingat, kedudukan awal dan kedudukan akhir. Dia berjalan tadi dari barat ke timur, dari timur nanti balik lagi ke barat sejauh. Nah, perpindahan itu dilihat dari titik awal ke titik akhir. Di sini titik akhir. Nah, titik akhir berapa tadi? Nah, perpindahannya berarti 20 meter. Nah, kita balik lagi ke slide yang sebelumnya. Nah, perpindahannya itu dari titik awal ke titik akhir. Nah, perpindahannya berapa? 20 meter. Kenapa disebut 20 meter? Karena perpindahan itu ya di titik awal ke titik akhir. Jarak adalah panjangnya lintasan. Ingat ya, jarak itu adalah panjangnya lintasan. Berapa panjangnya lintasan? 50 ditambah 30. Berarti berapa? 80 meter. Oke, jadi perpindahannya 20 meter, jaraknya 80 meter. Ini berarti perpindahan hanya bergantung pada kedudukan awal dan kedudukan akhir saja. Perpindahan dinyatakan positif jika bergerak dari kiri ke kanan dan dikatakan negatif jika bergerak dari kanan ke kiri atau simbol X negatif. Nah, yang kedua kita harus bisa bedain mana kelajuan, mana kecepatan. Kelajuan atau speed dan kecepatan velocity dalam bahasa Inggrisnya. Makanya dalam kendaraan bermotor kita namanya speedometer, alat pengukur kelajuan, bukan velocity meter. Oke. Di sini kelajuan itu merupakan sebuah skalar kita dapatkan dengan jarak dibagi waktu tempuh. Ingat jarak tadi skalar kan ya. Jadi kelajuan itu dikaitkan dengan jarak. Sedangkan kecepatan itu adalah sebuah vektor yang dikaitkan dengan perpindahan. Jadi kalau kelajuan adalah jarak dibagi waktu, sedangkan kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Oke. Jadi lambangnya di sini biasanya kelajuan itu tidak ada anak panah di atasnya dan kecepatan itu dikasih anak panah. Walaupun nanti ketika di soal antara kelajuan dan kecepatan itu dianggap sama. Kenapa? Karena memang ada satu hal yang sama ketika kelajuan dan kecepatan sesaat itu hal yang sama. Jadi pada saat tertentu, nah
pada dalam waktu tertentu itu antara kelajuan dan kecepatan itu sama. Ya, kelajuan ada kelajuan rata-rata dan ada kelajuan sesaat. Kalau kelajuan rata-rata adalah jarak total dibagi waktu tempuh. Sedangkan kelajuan sesaat itu adalah kelajuan saat, kelajuan benda pada saat tertentu. Contoh ketika kita melihat speedometer bisa naik, bisa turun. Nah, pada saat tertentu, pada saat kita lihat misalnya 40 km per jam, nah itu adalah kelajuan sesaat yang kamu lihat. Nah, secara matematis itu bisa dicari dengan limit delta t mendekati 0 karena sesaat berarti waktunya singkat, perubahan waktunya. Mana di sini dengan cara apa? Diferensial atau turunan ds per dt, atau kita sebutnya diferensial s terhadap t. Nah, ini nanti kita bahas secara mendetail setelah kamu bahas materi di kelas 11 matematika, di kelas 11 tentang turunan atau diferensial. Ya, di sini ada catatan, kecepatan hanya memiliki kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan sesaat itu sama dengan kelajuan sesaat. Ingat ya, kecepatan sesaat itu sama dengan kelajuan sesaat. Percepatan adalah perubahan kecepatan per selang waktu. Berarti percepatan ada percepatan rata-rata delta p per delta t, dan ada percepatan sesaat ya pakai turunan. Oke. Nah, perlambatan itu sama dengan percepatan, tapi tandanya yang berbeda. Tandanya negatif. Jadi contoh ketika ada sebuah mobil yang diperlambat 2 meter per second kuadrat, maka kalau kita tulis diketahuinya, perlambatan ya tetap sama dengan percepatan, lambangnya A sama dengan minus 2. Jadi walaupun di soal itu hanya 2 meter per second kuadrat, itu langsung kita tulis A-nya sama dengan minus 2. Kenapa? Karena ada kata di situ direm atau diperlambat. Nah, itu berarti minus 2. Oke, lanjut contoh soal. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini contoh soal, seseorang berjalan dari 20 meter selama 6 detik, kemudian ke selatan 12 meter selama 6 detik, kemudian berbelok kembali ke timur sejauh 4 meter selama 2 detik. Tanya perpindahan, jarak, kecepatan, kelajuan, percepatan rata-rata, kecepatan saat. T sama dengan 10 detik. Oke, di sini kalau kita gambarin, dia ke barat 20 meter, dia ke selatan 12 meter, dan ke timur 4 meter. Maka di sini perpindahan mana? Perpindahan itu dari titik awal ya ke titik akhir. Nah, yang kita lihat di sini adalah kita ambil segitiga siku-sikunya. Kita proyeksikan nih dari titik akhir ini, kita naikkan ke atas, kita proyeksikan jadi akhirnya sebuah segitiga siku. Kita lihat di sini 4, di sini 20, berarti ini bisa 16. Oke ya. Di sini berapa? 12. Maka yang kita pitagoraskan adalah 12 dan 16. Jaraknya mana? Jarak itu tinggal 20, 12, 4. Tambahin aja 20 tambah 12 tambah 4, itu jarak. Nah, kalau kita tulis perpindahan tadi ya, 20 meter, jarak tinggal 36 meter, kita tambahin. Kecepatan itu berarti perpindahan dibagi waktu, 20 bagi 16, 5/4. Kelajuan jarak dibagi waktu, jaraknya berapa jaraknya? Jaraknya tadi 36 bagi 16. Percepatan rata-rata berarti percepatan rata-rata itu delta P per delta T atau 0. Kenapa 0? Tidak ada kecepatan yang berubah. Di sini dianggap 20 meter 8 detik, berarti kan dianggap sebagai kecepatannya pada saat ini konstan, ini juga konstan, berarti tidak ada perubahan kecepatan. Berarti delta P sama dengan 0. Nah, kecepatan saat T sama dengan 10. Nah, pada saat 10 detik ada di mana? 10 detik ada di sini. Berarti data yang kita pakai adalah data yang pada saat bergerak di sini. Mana? Nih, 12 dan 6. Nah, jadinya perpindahannya jadi 12 dibagi 5, jadi 2 meter per second. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita tentang gerak, besaran-besaran yang terkait tentang gerak lurus. Kita lanjutkan, ada video berikutnya tentang gerak lurus ya, GLB dan GLBB, itu di video berikutnya. Oke, sampai sini dulu, mudah-mudahan semuanya mengerti, tidak ada lagi yang bingung gitu ya. Dengan penjelasan ini tambah ngerti gitu. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan besok, yaitu tentang GLB dan GLBB. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me why